Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Salmanita Pramesti, NIM 043 dari Prodi S1 Farmasi semester 6, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sterilisasi dan metode sterilisasi dari tugas formulasi dan teknologi sajian steril yang diampu oleh Ibu Apoteker Dwi Kurnia Putri MSI. Kemudian kita langsung masuk ke materinya. Saya mengambil sumber dari FI 6 halaman 2167, kemudian ada mikrobiologi umum bab 6 sterilisasi dan desinfeksi, kemudian ada CPUB 2018. Selanjutnya materi presentasi yang akan saya bawakan yaitu ada definisi sterilisasi, tujuan sterilisasi, definisi teknik aseptis, metode sterilisasi secara mekanik, secara fisika, secara kimia, dan cara memastikan bahwa hasilnya sudah steril. Kemudian ada definisi sterilisasi. Sterilisasi adalah menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik bentuk patogen, non-patogen, vegetatif, maupun non-vegetatif, dari suatu objek ataupun material. Sterilisasi yaitu proses memusnahkan semua mikroorganisme termasuk spora dari sebuah benda atau lingkungan. Adapun tujuan sterilisasi, yang pertama untuk mencegah transmisi penyakit, untuk mencegah pembusukan material oleh mikroorganisme, untuk mencegah kompetisi nutrien dalam media pertumbuhan, sehingga memungkinkan kultur organisme spesifik berkembang biak untuk keperluan sendiri. Kemudian untuk menjamin produk bebas dari mikroorganisme, sehingga kualitas dan stabil produk dapat terjamin. Adapun proses sterilisasi, perlu ditegaskan bahwa tidak ada satupun proses sterilisasi yang sempurna. Namun demikian, semua metode baku yang sudah divalidasi keabsahannya dalam menghasilkan produk steril. Dalam menghasilkan produk steril, dapat dilakukan dengan teknik aseptik dan beberapa metode sterilisasi lainnya. Kemudian apa sih teknik aseptik? Teknik aseptik adalah prosedur pembuatan sediaan steril dengan cara menghindari masuknya mikroba ke dalam sediaan, yaitu dengan metode pembuatan produk steril menggunakan saringan filter khusus untuk bahan obat steril yang diformulasikan dan diisikan ke dalam kontainer steril. Kemudian ada pun teknik aseptik, yaitu ada kontaminasi terbesar yang memungkinkan dari personal. Pengerjaannya harus dilakukan di dalam lingkungan terkontrol seperti suplai udara, material, peralatan, dan petugasnya juga terkontrol sehingga kontaminasi mikroba tetap berada pada level yang diterima dalam clean zone grade A ataupun B. Kemudian, proses ini dipilih bila bahan obat yang akan diproduksi tidak tahan panas. Kemudian, apa saja sih metode sterilisasi itu? Metode sterilisasi, ada beberapa metode sterilisasi. Yang pertama ada sterilisasi secara mekanik ataupun filtrasi, kemudian ada sterilisasi secara kimiawi, contohnya ada gas formaldehid, gas etilen oksida. Yang ketiga ada sterilisasi secara fisika, yaitu ada pemanasan kering, pemanasan basah, dan radiasi. Yang pertama ada sterilisasi secara mekanik. Merupakan teknik sterilisasi dengan menggunakan satu saringan yang berpori sangat kecil. Cairan yang akan disterilisasi dilewatkan ke satu saringan sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Itu pun hanya berlaku untuk produk steril yang berbentuk larutan dalam air. Kemudian, dilakukan juga secara aseptik guna untuk sterilisasi bahan obat yang termolatil ataupun tidak tahan panas ataupun mudah menguap atau volatil. Misalnya ada larutan enzim dan antibiotik. Ada dua prinsip, yaitu ada filter ayakan dan filter absorpsi. Contohnya ada selulosa, asbes, gelas inter, keramik, ataupun karbon aktif. Filter ayakan yang digunakan memiliki ukuran diameter pori yaitu 0,22 sampai 0,44 mikrometer. Dapat menahan mikroorganisme, tetapi tidak dapat menyaring virus dari patogen. Kemudian, filter absorpsi dapat membebaskan virus dari patogen. Di sini juga sudah ada contoh-contoh alat-alat, beberapa alat yang disedot oleh pompa vakum, ditekan seperti jarum suntik, ditekan dengan gaya sentrifugasi. Kemudian yang kedua ada sterilisasi secara kimia. Teknik ini merupakan teknik yang sangat sering digunakan, yaitu senyawanya berupa kimia gas formaldehid ataupun etilen oksida. Formaldehid mempunyai bau yang menusuk hidung sehingga dapat mengiritasi. Digunakan untuk mensterilisasikan ruangan yang sudah selesai disterilisasi dalam semalam. Kemudian dipompa vakum untuk keluar sehingga baunya menghilang. Ada etilen oksida, merupakan gas yang tidak berbau tetapi mudah terbakar dan eksplosif. Penggunaannya dapat dicampur dengan gas CO2 80-90%. Alatnya mirip autoklaf. Formaldehida dan etilen oksida dapat membunuh mikroba karena terabsorpsi. Konsentrasinya juga harus diperhatikan. Untuk konsentrasi etilen oksida ada 44 mikrogram per liter. Lama kontaknya untuk membunuh mikroba adalah 24 jam. Kemudian ada konsentrasi etilen oksida 88 mikrogram per liter. Lama kontaknya adalah 10 jam. Kemudian 442, lama kontaknya adalah 2 jam. 884, lama kontaknya adalah 2 jam.
Kemudian, semakin meningkatnya suhu, maka semakin meningkatkan efektivitas sterilisasi gas etilen oksida. Biasanya suhu untuk sterilisasi adalah menggunakan suhu kamar atau 20 hingga 60 derajat Celcius berkisar 2-6 jam. Sterilisasi yang menggunakan alat yang sama seperti autoclave, lamanya sterilisasi tergantung oleh konsentrasi. Terdapat konsentrasi 800 hingga 900 dalam waktu 3 jam, 450 dalam waktu 3 jam, 200 dalam waktu semalam, atau 16 hingga 18 jam pada suhu yang sama, yaitu 45 derajat Celcius. Mekanisme dalam membunuh mikrobanya yaitu terjadi karena reaksi adisi gas senyawa tersebut pada gugus NH2, SH, ataupun COOH dari asam amino mikroba. Akibatnya, mikroorganisme mati karena asam amino tidak berfungsi. Kemudian ada sterilisasi secara fisika. Terdapat panas kering dengan metode pembicaraan, yaitu pada api suhu 500-600 derajat Celcius beberapa detik saja. Umumnya untuk keadaan darurat atau mendadak, untuk alat-alat logam seperti pinset dan ose. Bila logam tidak memancar, maka kemungkinan tidak ada steril. Untuk yang kedua ada udara panas, yaitu menggunakan oven. Udara merupakan penghantar panas yang jelek, sehingga untuk membunuh mikroba pada suhu tinggi dan waktunya lebih dari 1 jam. Tubuh mikroba yang terdiri dari protein mengalami dehidrasi, kering, suhu relatif tinggi oksigen atau O2, udara mengoksidasi sehingga dapat mati. Ada beberapa metode dengan oven, yaitu 140 derajat Celcius selama 3 jam, 1500 sampai 150 sampai 160 derajat selama 1,5 hingga 2 jam, 180 derajat selama 1 jam, 200 derajat Celcius selama 20 menit. Pada suhu 250 derajat Celcius selama tidak kurang dari 30 menit, dapat memusnahkan bahan seperti pirogen. Pada sterilisasi panas kering, pembunuhan mikroorganisme terjadi melalui mekanisme oksidasi sampai terjadinya koagulasi protein sel. Kemudian terdapat panas basah, merupakan sterilisasi yang efektif, paling sederhana, non-toksik, dan mudah dikontrol, hanya saja dengan cara mendidihkan. Cara basah suhunya lebih rendah dari cara kering dan waktunya juga singkat. Bagaimana sih mikroba kok bisa mati? Uap air yang dibawa pada saat mencapai kejenuhannya mudah sekali berkondensasi. Waktu berkondensasinya dilepaskan dari simpanan panas ke bahan atau benda, sehingga air berkondensasi yang panas dapat menyebabkan hidrasi, kemudian protein mikroba mengalami koagulasi atau denaturasi, dan akhirnya mikroorganismenya dapat mati. Jenisnya ada uap pengalir, alatnya ada alat semacam dandang. Untuk alat masing-masing, suhu alat tersebut 100 hingga 110 derajat Celcius dalam tekanan sekitar 1 atm. Lamanya sterilisasi 30 menit. Kemudian ada uap air bertekanan tinggi, yaitu ada autoclave, dapat menaikkan suhu sterilisasi dengan autoclave bila udaranya masih ada. Suhu dalam autoclave tidak sesuai dengan suhu uap air. Setelah autoclave mendidih, kemudian buka ventilasi udara selama 5 menit, kemudian udaranya akan terusir. Di tempat uap air berkondensasi, terjadi penurunan tekanan sehingga uap air di sekitarnya dapat mengisi, kemudian terisi lagi, begitu seterusnya sampai bahan atau benda mencapai suhu uap air. Kemudian waktunya lama sterilisasi tergantung pada alat dan banyaknya bahan yang disterilisasikan juga, tergantung pada suhu dan kepadatan ruang autoclave. Semakin penuh pada benda-benda di dalam autoclave, maka uap air akan semakin leluasa bersirkulasi sehingga tinggi suhu semakin cepat proses sterilisasinya. Waktu dan suhu sterilisasi autoclave pada suhu 100 derajat Celcius membutuhkan waktu 30 hingga 60 menit. Pada suhu 110 hingga 115 membutuhkan waktu 30 menit, pada suhu 120 membutuhkan waktu 20 menit, dan pada suhu 121 membutuhkan waktu 15 menit. Kemudian, bagaimana sih jika volumenya besar? Jika botol berisi 50 ml, waktu ditambah 2 menit. Jika botol berisi 100 sampai 200 ml, waktu ditambah 5 menit. Jika botol berisi 500 ml, maka ditambah 10 sampai 15 menit. Dan jika botol berisi 1000 ml, waktu ditambah 15 hingga 20 menit. Kemudian, pada waktu dan suhu sterilisasi autoclave, bagaimana sih pengaruh tebal tipisnya wadah? Terdapat wadah yang dimeasure 1000 ml dan keadaan dinding tipis, maka waktunya 10 menit. Jika ampul 10 ml pada keadaan dinding tipis, waktunya 2-3 menit. Untuk botol 100 ml keadaan dindingnya tebal 10 menit, botol 250 ml 15 menit, botol 500 ml 20 menit, dan botol 1000 ml 22 menit. Kemudian ada radiasi. Ada 2 macam, yaitu yang pertama ada radiasi elektromagnetik, ada sinar magma, sinar X, sinar UV, sinar tampang, dan sinar inframerah. Untuk sinar radiasi UV 100 sampai 400, kemudian ada inframerah, ada 400 hingga 15.000 nanometer, kemudian sinar tampaknya ada 400 hingga 700 nanometer. Sinar gamanya CH60 dan CH137 dosisnya efektif. Kemudian yang kedua ada arus partikel, yaitu ada red alfa dan beta. Kemudian ada sinar ultraviolet. UV bisa digunakan untuk sterilisasi ruangan pada penggunaan aseptik. Kemampuan antibakterinya yaitu pada panjang gelombang 220 efektivitasnya 25%, panjang gelombang 253,797%,
265, 100%, dan 320, 0,4%. 265 merupakan panjang gelombang UV yang paling efektif. Keefektifan antibakteri radiasi UV diduga dapat menghambat pembelahan sel atau mutasi sel, ataupun dapat menyebabkan kerusakan nukleoprotein. Kemudian, biasa digunakan radiasi sinar ultraviolet ataupun sinar gamma. Radiasi UV mempunyai daya tembus yang baik. Mikroorganisme mengabsorpsi radiasi UV sehingga ke inti sel, dan akibatnya DNA mikroorganisme akan rusak sehingga bermutasi dan mikroorganisme akan mati. Untuk sinar gamma juga mirip dengan radiasi UV, biasanya digunakan untuk mensterilkan alat kedokteran dan alat yang terbuat dari logam, karet, bahan polietilen atau sintesis. Lalu, mana sih akan kita gunakan dan bagaimana dasar pemilihannya? Secara umum, didasarkan bahwa stabilitas bahan obat untuk sediaan, baik padat, cair maupun semi padat, dan pembawa, baik air, non-air, atau lemak. Yang pertama, ada bahan obat yang tidak tahan dengan pemanasan terurai, degradasi, oksidasi, hingga reduksi. Yang kedua ada larutan air, itu disterilisasi dengan cara panas basah, misalnya ada autoclave atau dengan cara filtrasi. Yang ketiga, walaupun dalam larutan air, namun ada yang harus diperhatikan, yaitu ada pH-nya, dan disterilisasikan secara panas. Yang keempat ada padatan atau larutan dalam minyak menggunakan panas kering. Untuk sterilisasi alat, ada alat gelas atau alat yang terbuat dari kaca, misalnya dicuci, bebas lemak, kotoran, dikeringkan. Kemudian sterilisasi dengan cara oven selama 1 jam, yaitu dibungkus dengan kertas selofan, terutama pada bagian yang terbuka, pada tabung reaksi, air Mayer, gelas piala, maupun corong gelas. Kemudian ditutup karet dan dicuci, dimasukkan ke kantong plastik dalam keadaan basah, dan disterilisasikan dengan autoclave. Adapun botol atau vial, labu terukur, itu dapat disterilisasikan dengan autoclave dalam keadaan kedudukan terbalik. Tutupnya harus dapat ditembus uap air dengan menggunakan kertas selofan, kapas dengan kain kasa pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Alat endoskopi tidak tahan panas disterilisasikan dengan etilen oksida. Untuk sterilisasi bahan obat padatan ada sulfanilamida, sulfadiazin, sulfatiazol, sulfamerazin dapat disterilisasikan dalam oven 165 derajat paling sedikit 1,5 jam, tidak boleh di atas 155 derajat. Untuk suhu 164,5 hingga 166,5 derajat Celcius, maka akan melebur. Kemudian sediaan enzim yang tidak tahan panas, seperti antibiotik menggunakan sterilisasi secara kimia atau gas etilen oksida. Untuk bahan cair, seperti minyak lemak, parafin cair, malam, dalam wadah dengan jumlah yang tidak lebih dari 50 ml per wadah, disterilkan dengan suhu 160 derajat Celcius tidak kurang dari 1 jam. Untuk cairan lain, seperti gliserin, propilen glikol, polietilen glikol, padatan talk, CNO, bismutul bistra disterilkan 170 derajat Celcius paling sedikit 1 jam, paling baik 2 jam jumlah bahan yang disterilisasikan. Dijaga 5 gram, kemudian ketebalan tidak boleh dari 0,5 inch. Kemudian ada sterilisasi injeksi dan virus. Sterilisasi umumnya menggunakan sterilisasi akhir, autoclave 121 derajat Celcius selama 15 menit untuk larutan dan suspensi dalam air. Udara panas pada oven 180 hingga 200 derajat Celcius untuk larutan dan suspensi dalam minyak. Filtrasi juga digunakan pada bahan yang termolabil. Jika disterilisasikan menggunakan filtrasi, maka pembuatan injeksi harus dengan teknik aseptik. Bagaimana sih memastikan keadaan steril sudah tercapai? Yang pertama ada indikator biologi. Sediaan berisi mikroorganisme spesifik dalam bentuk spora, berupa strip dikemas dalam vial bersama ampul media pertumbuhan spora. Setelah proses sterilisasi, ampul dihancurkan sehingga jika belum sterilisasi, maka spora akan tumbuh pada media tersebut. Jika spora terbunuh, maka mikroorganisme yang lain juga ikut terbunuh dan bisa disebut steril. Indikator ini tersedia untuk sterilisasi uap, panas kering, dan gas etilen oksida. Kemudian ada indikator kimia, adalah indikator yang menandai sterilitas objek dengan adanya perubahan warna. Indikator dalam bentuk strip, tag, kartu, dan vial terbagi menjadi indikator eksternal, bentuk pita di luar kemasan, dan internal. Pemakaiannya diletakkan pada dalam setiap kemasan. Terima kasih, ini adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam ucapan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.